Hai teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and comment. Terima kasih di channel YouTube saya. Terima kasih banyak. Uh, di sini di video ini saya akan muncul secara langsung dan menjelaskan sedikit tentang bagaimana saya mulai menyukai kepang rambut kayak begitu. Di video-video yang kemarin saya buat itu tidak ada video yang secara langsung saya buat kayak begini. Ini baru pertama kali dan perdana saya buat untuk teman-teman semuanya kayak begitu, membuat menginspirasi teman-teman yang suka dengan keunikan tentang kepang rambut dan sebagainya. Di sini saya akan membagikan sedikit tentang bagaimana saya menyukai kepang rambut tersebut kayak begitu. Menyukai kepang rambut itu mulai sekitar saya umur 12 tahun, sekitar kelas 6 SD kayak begitu. Di situ saya mulai menyukai itu dengan melihat mama saya sering kepang rambut dan kepang rambut yang dimulainya tuh yang kepang rambut konro pertama kali kayak begitu, yang kepang rambut tempel. Dan kepang rambut di Papua dorong biasa bilang itu bukan kepang rambut tapi anyam rambut kayak begitu. Kepang rambut belajar itu secara otodidak kayak begitu. Saya cuman lihat dan mulai praktek, dan prakteknya saya tuh di rambutnya adik saya kayak begitu, pertama kalinya kayak begitu. Dan pada saat itu cuma basa-basi kepang rambut dan sebagainya kayak begitu, cuman sekedar buat hari-hari kayak begitu. Dan pada suatu ketika pada saya waktu itu saya di kuliah, dan saya kuliahnya tuh di Kota Malang kayak begitu, di Universitas Widya Gama Malang. Mungkin saya akan tunjukkan universitasnya kayak begitu. Dan saya juga setelah masuk di Widya Gama, saya ambil jurusan ekonomi akuntansi kayak gitu. Terus kan pasti ada UKM kayak gitu. Dan UKM di Widya Gama yang saya ikuti pada saat itu adalah Wigapala, yang kepanjangannya adalah Widya Gama Pencinta Alam. Dan Anda tahu semuanya teman-teman kalau pencinta alam identik dengan adventure kayak gitu, dan mereka kebanyakan punya rambut itu gondrong-gondrong kayak gitu. Dan kebanyakan dari mereka tuh kepingin buat kepang rambut kayak begitu. Jadi saya mulai kepang rambut lagi tuh di situ kayak begitu, kepang rambut mereka. Teman-teman yang punya rambut panjang-panjang saya kepang kayak begitu, baik teman dari kampus lain, kampus luar kota dan sebagainya. Mereka datang di sekret kami, saya bantu mereka untuk kepang rambut kayak begitu. Dan pada saat suatu ketika teman-teman saya di Wigapala, mereka menyatakan seperti ini, Lisa, kamu tuh pintar kepang rambut, kenapa kamu tidak buka usaha kepang rambut saja kayak gitu. Terus pada suatu ketika saya berpikir begini, iya juga ya, benar ya, apalagi saya dirantau begini untuk mencari uang sampingan untuk kebutuhan sehari-hari, boleh juga kayak gitu. Dan setelah saya lulus tahun 2016, akhirnya saya mencoba untuk membuka kepang rambut kayak begitu, kepang rambut. Dan yang pertama kali saya promosikan itu di Facebook. Mungkin nanti saya akan tunjukkan postingan pertama kali saya buat kepang rambut di atas, nanti sebentar saya tunjukkan kayak gitu.
Terus sesudah itu saya promosi di Facebook, promosi di Instagram saya sendiri, tetapi itu membuat saya kok promosi kok tapi tidak ada hasilnya kayak gitu. Dan dari situ saya sudah mulai rasa jenuh dan lain-lain kayak begitu. Akhirnya saya mulai stop lagi untuk kepang rambut dan sebagainya kayak begitu. Jadi kepang rambut saya pada saat itu tuh muncul tidak, promosi tidak kayak begitu. Tapi tepat pas tahun 2020 sampai 2021 itu saya sangat bersyukur sekali kalau bahwasanya kepang rambut saya tuh sudah banyak bisa dikenal orang banyak kayak begitu. Bersyukur sekali banyak yang pesan rambut kontrol kayak begitu. Karena saya masih belum bisa yang kepang rambut sambung, kepang rambut sulam, dan kepang rambut sambung gimbal kayak begitu. Yang untuk cewek kayak begitu. Tapi lama kelamaan saya mulai belajar dan di dunia tentang fashion rambut dan sebagainya tuh sekarang lagi ngetrennya tuh tentang kepang rambut sambung, tentang kepang rambut sulam, kepang rambut gimbal kayak begitu. Dan saya berpikir bagaimana kalau saya buka usaha itu lagi, tidak hanya dengan kontrol saja tapi dengan kepang rambut sulam dan sebagainya kayak begitu. Sesudah itu akhirnya saya membuka kepang rambut kayak begitu. Saya ke promosi tapi itu terus jatuh bangun kayak gitu. Kadang posting, kadang tidak, kadang posting, kadang tidak, dan bahkan HP saya pun hilang saat itu juga pun. Ya itu memang luar biasa jatuh bangun dalam usaha kayak begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberi saya terus untuk berkarya di kepang rambut kayak gitu. Dan akhirnya saya juga buka channel YouTube saya yang untuk kepang rambut kayak begitu. Dan hingga saat ini masih berlanjut tentang kepang rambut. Saya mohon doanya buat teman-teman semuanya untuk terlalu support saya untuk usaha kepang rambut saya. Untuk usaha kepang rambut saya masih dalam tahap proses, belum punya salon tapi masih berupa panggilan atau di rumah saja kayak begitu. Tapi saya mohon buat teman-teman yang ada di Kota Malang yang mau kepang rambut atau lainnya bisa langsung kontak Instagram saya yang nanti akan saya tunjukkan di deskripsi kayak begitu. Terima kasih buat teman-teman. Itu singkat bagaimana cerita mulai saya menyukai kepang rambut dan sampai saat ini saya sudah punya usaha kepang rambut online dan sudah punya channel YouTube. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih banyak atas supportnya, dan yang belum subscribe mungkin bisa subscribe di channel ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa, bye bye.